Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Halo. lagi di obrolan bola edisi hari Jumat bersama Betul. saya Ripan Perdipta dan Mozaik Al Isamer. Kali ini tidak ada Bruno Fernandes, coach. Apta Pradana pulang dari away days ke Qingdao, nonton Indonesia lawan Cina di Qingdao, Ya, mengalami kelelahan dan tumbang. betul sekali. Ya wajar lah ya Sakit. jalan jauh. Karena transitnya kelamaan katanya. Iya, padat di Hong Kong dia bilang Hong Kong. 12 jam. Jadi itu soal si Apta yang nggak bisa hadir di hari ini. Yes. Kemudian ada informasi terbaru, Jake. Harga tiket tim nasional Indonesia yang akan melawan Jepang kabarnya sudah belum dirilis. Belum dirilis, tapi rumor-rumornya. Ada rumor-rumor nih. Betul. Range harganya nih. Katanya yang premium West atau East, premium West East itu di mana sih? Di Sebelah VIP kalau nggak salah, VIP East atau Oh. West. VIP. Oke, VIP ya, ya benar-benar. Katanya 1750-an harganya. Betul. Sementara yang di Garuda 2 juta, West bentar atau lagi. East itu di 1250. Garuda West atau East. Oke, kemudian South dan North. Ini di La Grandia Multras ya. Oke, 600.000. Sementara di upper yang di atas itu di 300.000. Sekali lagi ini rumor ya. Oh, Ini kalau upper itu berarti satu ini yang bebas ya, Ya, 300.000 ya. Oh, berarti gini. Berarti VIP yang kita biasa tonton tuh 1750-an. Mm-mm. Terus di West atau East di ya, sampingnya VIP lah. sampingnya VIP 1250. Mm-mm. Kemudian di belakang gawang 600, di atas 300. Rumornya begitu. Rumornya begitu dan Biasanya tapi itu benar belum sih. dan itu belum sama teks ya. Hah? Kalau sama teks jadi Udah, berapa? jadi ya ditambahin aja. Berapa tambah berapa coba? Jadi Coba. kalau misalnya sama teks ini rumor ya sekali lagi ya itu yang premium West atau East itu di 1.886.750. Oh, berarti yang termahal ini ya, Ya. 19-an lah ya, 19 Betul. buset. Terus yang samping VIP itu 344.900. 1/4. Wah. Heeh. Belakang gawang 651.295. 700. Buset. Ya, Terus dan yang di paling upper atas? 332.785. itu masih 300. Wah. Gila, walaupun ini masih rumor, cuman kayaknya biasanya sih kisarannya nggak jauh-jauh dari situ lah. Ya betul. Biasanya. Dan ini ada kenaikannya dari yang sebelumnya karena kalau misalnya ngomong tinggi atau enggaknya sebelumnya kan di match sebelumnya juga udah jadi Kencang, udah lumayan pembahasan kan ya. karena wah kok tiketnya mahal tapi menurut gua ya diwajarkan kali ya karena round 3 dan lawannya kan kayak Oh, iya lu sih. ngelihat Mitoma coy. Iya, penyisian Main, Piala Dunia betul. juga sih. Cuman kayak buset nonton bola. Nonton bola 2 juta ya. Untuk orang-orang yang sering nonton ke stadion kayak kita emang ini harga yang sangat berbeda dari biasanya kan. Biasanya kita nonton Iya. Betul. ya kan betul. berapa kayak gitu kan. Sekarang harganya cukup tinggi dan Ya, berarti yang mau nonton selamat menabung. Berarti Betul. tiket terendahnya di sekitaran 3,5-400 lah, itu yang paling atas, yang lantai 2 itu loh, yang upper itu semua, berarti semuanya ya bisa lo kelilingin bebas. Kalau di atas kan bebas milih kan ya biasanya. kayak Apa enggak juga? kurang tahu kayak tetap milih ininya deh, cuman harganya tetap. Oke, harganya segitu. Jadi silakan persiapan waktu dan tenaga beserta materinya ya. Betul. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Nah siap-siap kalau misalnya mau nonton, apalagi kalau mau nonton 2 match kan nggak lama setelah itu lawan Arab, setelah lawan Iya Jepang. bener. Oh, dua-duanya di kandang ya? Di kandang. Oh iya bener. Habis itu lawan Arab lagi, buset. 4 juta sendiri tuh Betul. match day. Kemudian harus pakai Garuda ID. Yes, ini berarti ini hari Jumat 2 hari yang lalu ya, di hari Rabu Iya, itu dan- orang-orang udah mulai mendaftar Garuda ID karena katanya sekarang kalau misalnya mau nonton timnas itu wajib punya Garuda ID. Ya supaya ke detect sebetulnya Betul. itu apa secara sistem. Jadi lo kalau beli 1 tiket 1 ID kayak gitulah Betul. kira-kira. Jadi kalau misalnya lu ngebeliin punya temen juga, kalau nggak salah itu harus disertakan juga Garuda ID-nya mereka. Ya. Terus selamat mencoba karena kemarin-kemarin kita sempat nyoba kayak refresh masih gagal-gagal sih. Ya betul. Cuman kalau teman-teman semoga sukses dan selamat menonton tim nasional yang akan bertanding melawan Jepang dan Arab di Yang bulan November berarti ya, sebentar lagi ya. Betul. Dan yang Arab kan Mancini baru aja dipecat. Hah? Dipecat ya? Iya, pelatih Arab tuh baru aja dipecat dan isunya ini isunya. pelatih penggantinya katanya Zidane. Junadun Zidane. Iya. Kan dia lagi nganggur kan. Isu-isunya. Jadi- Jadi kalau misalnya betulan jadi lu bakal ngebeli harga itu tuh sekalian nonton Zidane tuh di pinggir lapangan. Kalau misalnya jadi. Nonton Zidane mah di Madrid tuh dulu. Oke, kemudian ini ada Garuda ID. Garuda ID tuh katanya kan ini syarat membeli tiket tuh Garuda ID. Ya. Tujuannya adalah agar tidak ada calo katanya. Tuh.
Terus pembuatannya katanya cukup mudah, yaitu hanya perlu melakukan registrasi melalui situs Kita Garuda dengan menyiapkan kartu identitas dan foto wajah. Terus memegang Garuda ID juga akan mendapatkan akses ke berbagai fasilitas eksklusif seperti potongan harga tiket MRT dan layanan shuttle gratis pada hari pertandingan. Tapi kemarin sih masih agak ribet masuknya ya. Betul. Jadi semoga sistemnya segera membaik. Ya mungkin karena ini juga karena baru di launching terus orang langsung membludak. Ya mungkin servernya penuh kali. Ya itu harus diantisipasi. Ya tapi itu harus diantisipasi betul juga. Kemudian ada kabar dari negeri Thailand. Kapten tim nasional Indonesia mencetak gol debutnya untuk timnya yaitu Port FC dan sekaligus menentukan kemenangan 3-2 atas nih lawannya nih Nakhon Ratchasima. Jadi itu skor tuh masih 2-2. Asnawi masuk cetak menit gol. ke-77 ya. Dia masuk kalau nggak salah. Terus Kemudian cetak gol habis gitu cedera. Nah itu tuh masalahnya. Dan masalahnya cederanya si klubnya juga udah bikin Release, statement kan. ya. Apa katanya? Jadi Asnawi Mangku Alam Bahar ini kapten tim nasional terkena hamstring level 1. Dan itu absen berarti. Yang mengakibatkan harus absen sekitar 3-4 minggu. Itu artinya 1 bulanan Asnawi harus menepi. Perkiraannya lebih cepat, kalaupun lebih cepat ke 3 mingguan sih. Ini nggak akan seminggu 2 minggu kalau hamstringnya level 1. Nah ini masalah nih. Mau lawan Jepang padahal. Tapi nah ini juga sih mungkin sekaligus menjawab ya kenapa sih back terus yang didatengin yang kayak gini-gini nih. Jadi kalau misalnya betul. Yang cedera kita tidak pernah tahu kan. Betul, apalagi posisi back sayap yang dia tuh harus lari kan, lari ujung-ujung terus kan. Itu kan itu pasti urusannya sama hamstring deh kalau yang suka lari-lari di kanan. Misalnya kan Sintayong memakai pola 3-4-3 itu artinya sayap yang 4 di sayapnya itu memang harus bisa maju mundur. Kalau 4-4-2 kan sebenarnya lu bisa doublean sama kanan-kanan ya, kanan-kanan kiri-kiri gitu. Ya wing sama wing gitu ya. Kalau ini secara prinsip 3-4-3 lu ditaruhnya sendiri gitu. Walaupun ya bisa di depannya bisa geser juga, misalnya Rafael Strike atau Witan atau di belakang, cuman secara prinsip memang menyuruh dia untuk lari atas bawah. Itu mengakibatkan Asnawi mungkin cedera. Tapi kita doakan supaya Asnawi cepat sembuh ya. Amin, betul. Nah ini segera juga mungkin dan fit banget. Juga yang komen-komen gak jelas, bilang apa segala macam, itu kacau banget sih. Maksud gue kayak ya dia pemain timnas lo mau bagaimanapun juga ya, dia berjuang untuk negara kita. Jadi jangan kayak gituin. Super aja semoga cepat lekas sembuh. Kemudian ada kabar bahwa Malik Rizaldi cedera ketika beberapa hari lalu melawan PSM Makassar. Semoga lekas sembuh juga untuk Malik Rizaldi. Dan semoga Justin Hubner juga semoga segera sembuh. Itu dari tim nasional senior. Dari tim nasional U17 Indonesia, laga pertama kita dengan mulus memenangkan pertandingan 1-0. Jadi tim asuhannya Coach Nova Arianto menang di laga pertama 1-0. 3 poin dan clean sheet. Betul, dan yang cetak gol Becker yang kemarin juga Matthew Becker ya. Ya yang ribut soal Australia juga kan, yang katanya mau jadi di si Australia. Becker ini kalau menurut Pak Hamdan di Sportcast, Pak Hamdan Hamedan, bahwa Becker tuh awalnya juga mau diambil sama timnas Australia. Tapi ternyata udah keburu memilih Indonesia. Betul. Itu dan ternyata terbukti kemarin mencetak 1 gol. Itu artinya kualitasnya lumayan oke lah untuk Becker ya. Oke. Untuk pemain muda ya Becker sangat baik ya, dan ya malam tadi terlihat sangat menonjol. Itu artinya juga bahwa di tim nasional junior sudah ada Becker, ada di atasnya ada Jans Raven. Betul. Jadi itu tuh secara regenerasi ini adalah orang-orang yang akan masuk ke tim nasional. Di timnas juga masih banyak stok kan di atas tuh. Masih ada Rafa Struik, masih ada Witan, masih Rilo. Jadi ini akan menjadi nasional pool yang bagus dari atas sampai bawah. Semoga terus berlangsung ini ya kompetisi. Dan semoga tidak hilang di tengah jalan ya. Semoga tidak hilang tentu. Kemudian Hoki Caraka juga udah nyetak gol lagi. Betul. Langsung post IG story, I told you katanya. Woi, ke Jai Insights. Gue bilang juga apa ya kata Hoki, begitu kira-kira yang dikatakan. Jadi secara bonding juga kayaknya Hoki udah bonding banget sama teman-temannya di timnas. Dia tidak merasa sebagai junior lagi berarti kan, walaupun usianya masih muda. Jadi sampai nih gue golin nih Bang Yay gitu. Dan emang Hoki kemarin yang sama PSS juga emang lagi baik. Bahkan 2 match sebelumnya tuh juga permainannya kan udah mulai kayak membaik karena sebelumnya sempat hilang kan. Naik terus. Kemudian bukan cuma Hoki di Liga Indonesia, Arkan Kakak menjadi pencetak gol termuda di Persis Solo. Itu dia ambil bola counter attack ke Ramadan Sananta, umpan ke tiang 2, ada Arkan Tata cocor, hampir terkena kiper, cuma langsung mencetak gol. Kolaborasi penyerang timnas. Jadi
ada Arkan Kakak, ada Hoki, ada Jan Sreven. Wah, ini mulai asik nih secara nasional pool. Mulai enak nih, semoga kualitasnya terus menanjak dan membaik. Selain Arkan Kakak, kalau Arkan Kakak kan sebagai pencetak gol termuda kan. Ada pencetak gol tertua di Liga Indonesia, Beto Goncalves bersama PSBS Biak. Dia masih nyetak gol, Bos. Dia terhitung sebagai, jadi kemarin tuh minggu lalu di Liga Indonesia ada pencetak gol tertua dan pencetak gol termuda. Benar. Asik lah pokoknya lah, lagi asik nih. Tontonan lagi banyak banget pokoknya. Lagi banyak. Nah, ngomong-ngomong U17 yang tadi menang 1-0 itu membuat Australia ada di peringkat pertama dengan 3 poin. Itu kasihan gue lawannya coy. Tim nasional mana sih, coy? North apa gitu. North Marina ya, Kepulauan Marina ya. Oh, Kepulauan Marina. Kalah 19-0. Australia tuh sering tuh mencetak gol banyak dari di zaman dia sebelum pindah ke Asia. Betul. Di zona Oceania dia sering bantai-bantai gini nih. Jadi Australia ada di peringkat pertama karena selisih gol mereka 19-0. Dia kemudian dari Indonesia yang menang atas Kuwait 1-0 dengan beberapa intrik terjadi, pertempuran ada pemain yang ditarik, injury time yang kembali lebih dari additional time yang kita nontonnya kayak wah hampir ya. Kayak Bahrain lagi. Ternyata kagak. Kemudian di peringkat ketiga ada Kuwait dengan 0 poin dan peringkat keempat ada yaitu Kepulauan Marina ya. Kepulauan apa sih, coba cek. Bagus banget nih tim nasional S. Marina Island, dia benar kepulauan. Iya benar Marina Island. Mariana Utara itu dia baru gue tadi Mariana. Oke, itu dia. Pokoknya dia sekarang selisih golnya lagi mencetak gol belum, kejebolannya 19. Iya, tapi kan malam ini juga timnas Indonesia ketemu sama dia tuh. Hari ini Indonesia akan melawan Marina Island. Iya. Semoga Indonesia bisa mencetak gol banyak lah. Betul. Tapi gue nggak tahu kalau gini sebenarnya respect nggak sih ya? Karena dulu kan kayak misalnya waktu Jerman lawan Brasil aja di Piala Dunia. Waktu itu kan Jerman udah menang 7-2 apa berapa ya. Terus dia bilang udah kita harus respect. Oh ini Spanyol lawan Italia di final Piala Eropa. Dia Spanyol udah menang, terus kata si Casillas udah jangan dibantai lagi gitu. Kita harus respect sama mereka gitu. Nah nggak tahu nih kalau kayak gini 19 kita mau ngasih respect atau mau ngasih hajar terus ya? Kalau kata gue hajar terus sih karena laga terakhir kita ketemu Australia. Iya benar sih. Ya udah 22-0 ya dari sekarang Indonesia. Ya biar jadi bekal yang bagus kalau di hari Minggu nanti. Hari Minggu kan ketemu Australia. Jadi hari ini akan melawan Kepulauan Marina. Ya. Kemudian hari Minggu akan melawan Australia U17. Betul. Good luck Coach Novarianto, apapun yang terjadi, yang penting kalau di usia muda adalah tim ini akan bisa berkembang terus sampai ke tim senior dan menemukan peak performance-nya. Yes, betul sekali. Itu dia Liga Indonesia. Kita sekarang pindah ke UCL sedikit aja, Jik. Okay. Bagaimana tim jagoan lu kok dari 0-2 ketinggalan bisa jadi menang ya? Itu Real Madrid melawan Borussia Dortmund. Emre Can sebagai pelari kok bisa kocar kacir itu menurut gue kocak banget sih. Maksud gue kenapa Emre Can gitu yang disuruh jaga Vini? Ya kan posisinya di situ dia. Iya, tapi yang di gol terakhirnya bukan sengaja banget pengen jaga Vini. Di gol terakhirnya Vini kan dia kan berusaha untuk sprint kan, berusaha untuk ngejar Vini tapi juga nggak terkejar. Tapi terlepas dari itu semua bahwa masalah di Madrid adalah di pertahanannya. Ketika ketinggalan 0-2 itu menandakan bahwa memang pertahanan Madrid itu emang sedang kritis ya, cukup rapuh karena kan yang pertama adalah Alaba cedera dari musim lalu, terus juga kemarin baru aja ditinggal oleh El Capitano Carvajal cedera dan kemudian digantikan oleh Vasquez, dan itu membuat bahwa tidak ada opsi sebetulnya di lini pertahanan Madrid. Untuk bek tengah sendiri antara Militao dan Rudiger itu pelapisnya ada Vallejo. Iya, yang ketika dicoba pun ternyata tidak bisa menjawab. Yang perbandingannya sangat jauh kayak gitu. Bahkan makanya sering dipakai Tchouaméni kan untuk jadi bek tengah. Nah, jadi babak pertama ketinggalan sama Dortmund 0-2 untuk kemudian membantai 5 gol di babak kedua. Itu apa yang terjadi, kok bisa jadi kesetanan di babak kedua? Kalau misalnya kata Ancelotti, apa yang terjadi di babak pertama adalah karena Madrid cenderung malu-malu katanya ya. Maksudnya mungkin malu-malu kayak agak ragu-ragu ketika menyerang, kemudian bertahan juga kebingungan karena Vasquez pun akhirnya kebingungan. Nah, sementara di babak kedua ini Vini yang bilang, Ancelotti bilang yang penting kita cetak gol pertama. Setelah kamu cetak gol pertama itu aman. Sebuah tim talk emang Ancelotti banget. Iya kan? Carlo banget. Yang penting lu nyetak gol dulu deh gitu. Iya, sisanya tapi terbukti. Betul sekali. Udah cetak 1 gol, 2, 3, 4, 5 dan
gol Vini itu terjadi sprint tuh dari belakang itu di menit 85 coy. 85. Itu buset nyisir lapangan berarti hampir sekitar 60 atau 70 meter dia lari cepat untuk akhirnya finishing. Nah, ini juga akan membuat pertimbangan apa enggak nih, apakah dia layak menjadi Ballon d'Or atau tidak. Kan kemarin ada yang nge-tweet gini ya, Vinicius adalah winger terbaik dunia saat ini. Di Twitter ada yang bilang kayak gini. Saat ini ya. Terus langsung direvisi sama netizen yang lain. Apa? Bukan hanya winger, tapi dia pemain terbaik di dunia saat ini. Mbappe belum berarti. Mbappe belum. Bahkan kan kemarin sebetulnya ya terlepas dari Mbappe Piala Dunia belum. Ya tapi di musim ini ya. Oh, iya. Di musim ini ya kita tidak ngomong Iya. sebenarnya. Bahkan kemarin pun sebetulnya kan Mbappe juga agak deadlock, tapi ya terlepas dari apapun itu Mbappe kemarin cetak 2 assist. Iya. Ya kan Rudiger dengan Vini kan itu assist dari Mbappe kan, tapi untuk musim ini adalah musimnya Vini sih. Jadi untuk secara pencapaian di setidaknya 1 musim terakhir itu Vini itu akan layak jika mendapatkan Ballon d'Or ya. Saingannya paling siapa? Rodri ya. Ya perdebatannya itu kan. Perdebatannya adalah karena Vini sangat jelek di Copa America ya. Ya, bersama timnas Brazil, sementara Rodri juara oke dan juara Piala Eropa ya. Betul. Nah itu jadi perdebatan. Tapi menurut gua kalau misalnya seiring berjalannya beberapa waktu ke belakang ya memang Vini yang pantas, tidak ada nama lain. Kayaknya memang Ballon d'Or akan mengerucut kepada 2 nama itu dan ya nampaknya Vini akan memegang Ballon d'Or. Bagaimana menurut kalian? Betul sekali. Coba tulis di kolom komentar dulu Ballon d'Or kali ini siapa yang memenangnya. Ini juga menandakan bahwa Messi dan Ronaldo sudah selesai eranya. Dan Mbappe juga harus ada di posisi-posisi gawat. Ya. Karena dia tidak masuk maksudnya tidak mengerucut di di final ya, di 2 besar di atas. Sekarang sih anginnya lagi ke Vinicius, tapi jadi bagus lah bang, persaingannya jadi rame lagi gitu. Betul, dan banyak yang bilang kan bahwa kayak Mbappe ketakutannya adalah kayak ketika dia di PSG kan, egois dan segala macam kan. Betul. Tapi ternyata di Madrid dia tidak kayak gitu. Bonding dia sama Jude Bellingham. Tapi Jude Bellingham yang agak turun nih semenjak datang Mbappe apa gimana nih? Kalau menurut gua Bellingham pun sadar ya. Bahkan Bellingham kan setelah match lawan Dortmund dia update foto tuh di Instagramnya. Dia kesal bahwa dia tuh berapa kali peluang depan gawang jelek. Bahkan dia bilang bahwa ya gua ada PR untuk finishing. Kata Jude dan dibalas oleh Mbappe. Tenang aja, akan ada waktunya kok. Woi, ini udah bonding abang-abangan. Ini kayak hoki sama Bang J. Udah bonding Vini. Berarti Jude sama Mbappe itu udah lagi solid-solidnya lah. Betul. Secara pertemanan. Jangan lupa sama Rodrigo di sebelah kanan, benar. Iya kan? Ini, 4 orang ini akan menghadapi saingan yang juga kemarin mencetak hat-trick yaitu Raphinha. Betul. Melawan Bayern Munchen, Barcelona menang 4-1. Ini juga akan menandai bahwa Barcelona siap menghadapi Madrid di El Clasico pekan ini. Betul. El Clasico lagi, Bos. Sebagai puncak klasemen sementara ya sekarang Barca. Ya, puncak klasemen. Beda selisih 3 poin kalau nggak salah dengan Madrid. Jika Madrid menang berarti disalip sama Madrid karena secara Madrid itu belum pernah kalah di La Liga. Oke. Dia 3 kali seri, sementara Barca tuh kalau nggak salah sekali kalah apa ya? Kayaknya kalau gua nggak salah ya. Jadi 2 tim yang membantai tim Jerman. Yes. Madrid membantai Dortmund dan Barcelona yang membantai Bayern Munich akan ketemu di laga El Clasico pada Minggu dini hari. Nah ini klasemennya betul. Barcelona ada di posisi 1 dengan 27 poin, Madrid di posisi 2 dengan 24 poin. Kemudian di posisi 3-nya ada Atletico Madrid. Itu gak usah dibahas dulu. Yang kita bahas adalah Barcelona Madrid dulu. Kampanye ini, campaign El Clasico ini sampai ke Indonesia, Jik. Betul sekali. Sampai lu diundang sama La Liga. Betul. Kalau lu juga. Iya. Kita sampai diundang sama La Liga loh kemarin main di Halim, main bola sama Pena Indonesia, Indo Barca, terus kemudian ada wartawan, ada influencer itu bahkan untuk menyambut El Clasico, La Liga sampai bikin acara dulu nih, sempat-sempatnya bikin acara di sini sebelum El Clasico. Yang timnya lu yang menang ya? Ya. Gua padahal bukan Real Madrid, tiba-tiba ada tim Madrid dan gua ngangkat piala. Terus kata kaptennya, angkat pialanya. Oke. Itu aneh banget sih. Dan gua fans Madrid, dikasihnya jersey Barca. Ya, salah ya. Salah. Tapi nggak apa-apa karena sangat menyenangkan. Ya, yang diperlukan adalah bahwa ini kampanye bahwa di Indonesia ternyata La Liga ini lagi bagus-bagusnya. Terbukti fans klub Barcelona dan Madrid aman-aman aja, akur-akur aja, terus main kita seru-seruan semuanya. Ini juga menyambut akan El Clasico akan dilangsungkan di pekan ini. Iya. Dan mereka bertanya-tanya gimana El Clasico, pada orang-orang Spanyol pada nanya kan gimana El Clasico menurut lu gimana?
Si Ojek tentu ngomong Madrid lah dia bilang. Terus yang ditanya orang Barcelona tentu dukung Barcelona kan dia bilang. Cuman secara peluang menurut lo bagaimana Real Madrid lawan Barcelona kali ini? Main di Bernabeu kan? Main di Bernabeu. Okay. Bagaimanapun Bernabeu adalah Bernabeu ya. Cuma perkaranya adalah sekarang Madrid tuh lagi yang tadi gue bilang di lini pertahanannya itu lagi krisis lah. Vazquez tuh untuk bertahan memang tidak seoptimal itu. Kayak gitu. Makanya kan Vazquez tuh yang kalau adu penalti nendang kan? Ya, betul. Yang suka juggling-juggling. Yes. Oke. Itu Vazquez tuh untuk di bek kanan itu udah tidak se-oke itulah. Maksudnya dibandingkan dengan Carvajal ya. Nah, sementara dua bek tengahnya Madrid itu si Militao dan Rudiger itu tipikal yang sangat agresif. Jadi dia bukan tipikal kalau ada Alaba kan Alaba yang reading the game gitu loh coach. Dia bukan tipikal yang langsung sekali hajar. Makanya Madrid selalu kebobolan kan. Nah, terlebih lagi sekarang masalahnya adalah jelang match ini Courtois juga cedera. Oh, Courtois cedera. Ya, jadi ada 3 pemain yang pasti kehilangan ya. Courtois, Carvajal dan Rodrigo juga hilang. Yang main siapa? Lunin? Kemungkinan ya Lunin ya walaupun di musim lalu Lunin menolong dia yang bawa ke final Madrid UCL coy. Betul, walaupun yang main di final kan Courtois kan. Iya, licik banget. Ya, tapi maksudnya Courtois juga melakukan penyelamatan banyak kan kemarin di final. Iya, tentu. Nah, tapi perkaranya adalah ya hilangnya sosok-sosok ini nih yang menurut gua mungkin akan sedikit menjadi ketimpangan ya untuk Madrid. Oke, kalau Barcelona sendiri yang diandalkan siapa? Lamine Yamal dan Rafinha. Wow, Lamine Yamal sebagai juara Piala Eropa dengan Rafinha sebagai pelari yang sangat ngebut akan melawan Vinicius. Oh, ini seru banget ya. Nah, ini seru banget. Ini dua-duanya tim tempur ini. Betul, dan kalau misalnya kita ngelihat matchnya Barca lawan Munchen tadi mainnya kan terbuka banget ya. Terbuka. Ini berarti duel terbuka nih. Nah, sebenarnya Bayern Munchen itu udah ketuaan sih mungkin timnya menurut gua ya. Sudah untuk bersaing di UCL dia harus ganti tim yang agak muda dikit deh. Barcelona ini dalam usia yang cukup prime nih sekarang. Makanya melawan Madrid nanti di Bernabeu ini akan seru karena pemimpin klasemen melawan calon pemimpin klasemen. Dengan track record sebelumnya sama-sama bagus nih. Nah, ini akan menjadi adu taktik, adu gengsi, adu lari. Kali ini Vinicius akan punya lawan nih. Kalau kemarin dia lari-lari lawan Emre Can, sekarang lu nih lawannya nih ada nih. Betul. Ini akan menjadi seru. Jadi selamat menikmati El Clasico. Karena match ini akan digelar dan sangat seru karena itu penentuan 2 besar di atas kan. Betul. Ini akan menentukan nanti di akhir klasemen. Kalau El Clasico paling the best menurut lu waktu zaman kapan? Waktu Sergio Ramos Pepe yang Messi dihantam tuh. Jose Mourinho itu ya. Itu Jose Mourinho, itu jahat banget tapi gue suka banget itu. Ya itu salah satu. Itu menurut gue El Clasico yang paling terbaik tuh adalah El Clasico eranya Mourinho tuh. Karena karena dramanya banyak banget. Kadang gua aneh sih waktu zaman Jose Mourinho dia punya skuad mumpuni ya, punya Gareth Bale, punya Cristiano Ronaldo. BBC. Tapi dia tuh milih defense lawan emang timnya Pep kan, lawan Pep kan. Timnya Pep juga salah satu yang terbaik, bahkan jagoan Inggris aja MU diputar-putar coy waktu itu sama Busquets, sama Xavi, sama Iniesta. Cuman itu memang salah satu. Jadi salah satu El Clasico terbaik. Jadi setiap El Clasico ada aja kasusnya Mourinho nyolok mata lah. Betul. Pepe ngehajar-hajarin orang. Itu salah satu yang dramanya banyak banget. Iya. Yang Ramos sampai ribut sama Puyol, padahal Puyol kaptennya. Dan mereka itu di timnas tuh bahu-membahu anjir, duet lini belakang itu. Makanya itu tuh orang-orang yang satu timnas, mereka tuh ribut-ribut ya. Makanya Sabi berantem sama Xavi, satu timnas juara Eropa, satu Piala Dunia makanya, mereka. tapi di klub kayak mau bunuh-bunuhan. Di klub seru ya, itu salah satu adegan seru sih. Kalau gua selain yang itu adalah ketika Luis Figo pindah dari Barcelona ke Real Madrid. Yang dilempar kepala babi ya. Wah itu dihujat Jik. Itu the best itu. Itu tapi kan peran dari El Presidente ya. Perez. Ya, Perez. Perez tuh membuat semua kemustahilan bisa terjadi. Iya, itu hal yang sebetulnya hal yang mustahil sih, bisa bintang Barcelona pindah ke Real Madrid langsung, maksudnya nggak pindah ke klub lain dulu. Tapi saat itu terjadi dan gara-gara Perez. Itulah di situ tragedi di Camp Nou. Tragedi kepala babi turun ke dekat kakinya Luis Figo itu salah satu yang dan sekarang ini generasi baru nih. Generasi baru, semoga ada bumbu-bumbu dikit lah. Betul. Gue penasaran nih yang ganti Rodrigo, apakah Arda Güler ataukah Brahim Diaz yang udah kembali lagi nih, kan kemarin juga cedera. Oh iya, Arda Güler, benar. Jadi ini akan menjadi pertarungan speed. Yes. Temponya bakal tinggi dan akan seru nih. Akan seru banget. Kita nantikan El Clasico ya, Liga Spanyol. Oh, kemarin juga dapat bocoran dari yang pihak La Liga yang kita ngobrol kan, terus dia cerita bahwa kan gue cerita bahwa kemarin di kita itu kedatangan ini
interview dari Union Berlin. Oke, Terus dia iya. bilang, semoga ya di suatu waktu di masa depan saya bisa mendatangkan klub dari La Liga untuk Indonesia. Woi, iya terus gue juga bilang, gue pernah nonton tuh kata gue Sevilla di Bandung, di Jalak Harupat pernah waktu itu lawan Bandung Raya kan. Terus dia bilang, wah itu udah lama banget ya. Iya kata gue udah lama 2015 apa 16 lah gitu. Ya udah semoga ada tim La Liga lagi ke sini. Kalau janjinya La Liga sih mereka akan mendatangkan tim ke sini lagi untuk melawan Indonesia. Semoga terjadi ya. Amin. Terakhir Liga Inggris. Wah ini adalah liga terbaik di dunia. Hari Sabtu besok. Ntar malam jam 2 langsung. Nah yang belum FPL dari sekarang nih. Karena jam 2 berarti deadline-nya itu FPL akan jam 1 jam 12-an. Udah buru utak-atik dulu. Kita kasih tahu dulu yang main pertama ntar malam Leicester mau Nottingham Forest. Kemudian Sabtu jam 9 malamnya ada Manchester City lawan Southampton. Nah ini Erling Haaland biasanya jago kalau begini. Brentford melawan Ipswich, kemudian Brighton melawan Wolves, Aston Villa pemimpin klasemen di UCL akan melawan Bournemouth. Buset, Emi Martinez coy, ini Aston Villa pemimpin klasemen lu. Jangan gak percaya lu. Asik dikit sama ini. Majiknya bilang ya gara-gara apa Aston Villa ini terus bilang inilah adalah skema terbaik UCL karena tim-tim yang jadi puncak klasemen itu tidak bisa diprediksi. Aston Villa dengan Emi Martinez juara dunia jangan diragukan. Kemudian ada Everton melawan Fulham di hari Sabtu jam 11:30. Hari Minggunya ada Crystal Palace melawan Tottenham Hotspur. Chelsea melawan Newcastle di kandang. Chelsea kalau di kandang bahaya. Jadi Palmer dan Nicola Jackson silakan dimasukkan ke dalam timmu. Kemudian ada West Ham United yang akan melawan Manchester United yang kemarin baru saja menang. Wis. Garnacho tuh ngefans banget sama Vini tau. Oh iya dia juga langsung di komennya kan mungkin dia agak iri kan dia juga ngefans Ronaldo ya. Sementara Vini udah selebrasi yang Ronaldo itu. Ya nomornya udah Ronaldo coy di Madrid udah nomor 7 itu. Kemudian kata si Garnacho apa lu my inspiration gitu lah. Wah itu Garnacho. Padahal ada Messi ya di negaranya. Iya juga bener ya. Kenapa dia ngefans Ronaldo? Oke, lanjut. Yang terakhir ada big match pekan ini. Arsenal melawan Liverpool di stadion Arsenal Emirates. Nah itu dia Liga Inggris. Silakan dipilih-pilih untuk FPL. Dan silakan kalau hari Minggu MU menang biasanya kan pada rame-rame lah, silakan rame-rame lagi, tapi tetap enjoy. Betul sekali. Itu sudah OB kali ini, banyak pertandingan seru di pekan ini. Selamat menikmati semuanya, sehat-sehat selalu. Itu paling penting. Ya, kalau begitu depan pamit pamit. Mosek pamit. Sampai jumpa di OB di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.